Halo anak-anak, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Cindy Lause. Hari ini Cindy Lause mau bercerita kepada kalian semua. Nah, ceritanya nanti Lause ambil dari buku Kisah Inspiratif Sepasang Sepatu Usang. Hari ini Cindy Lause mau membacakan cerita berjudul Ulat dan Pohon Jeruk. Dengarkan baik-baik ya. Ulat dan pohon jeruk. Hewan kecil itu bergerak perlahan di salah satu pohon jeruk kesayanganku. Pohon jeruk yang kutanam tahun lalu kini sudah bertambah tinggi dan bertambah lebat daunnya. Suatu sore, saat menyiram pohon jerukku, aku mengamati semakin banyak daun yang berlubang dan kutemukan hewan kecil itu, si ulat. Melihat ulat itu berjalan membuatku merinding. Aku jijik melihat ulat itu. Apalagi ulat itu merusak pohon jerukku. Aku memutuskan untuk menggunting helai daun yang disinggahi oleh ulat itu. Setelah itu, aku berencana membuangnya. Saat hendak memotong helai daun itu, seorang anak tetanggaku menghampiriku. Ulatnya mau diapakan? Jangan digunting, kasihan. Nanti gak bisa jadi kupu-kupu, ujarnya polos. Celoteh singkat anak itu membuatku tiba-tiba ingin mencari tahu apakah ulat ini benar bisa menjadi seekor kupu-kupu atau tidak. Aku menunda niatku untuk menggunting daun tempat ulat itu singgah dan bergegas kembali ke dalam rumah. Kuraih gawaiku dan mulai mencari di internet tentang ulat di pohon jeruk. Ternyata benar, ulat yang hidup di pohon jeruk dapat menjadi seekor kupu-kupu dan disebut sebagai ulat jeruk. Artikel yang kutemukan mengenai ulat jeruk itu juga menjelaskan proses perubahan si ulat hingga menjadi kupu-kupu. Ada satu bagian dalam proses perubahan si ulat menjadi kupu-kupu yang membuatku penasaran. Kepompong. Aku penasaran dengan tahap ulat menjadi kepompong. Apa yang dilakukan ulat itu di dalam sana? Rasa penasaran itu mendorongku untuk mencari artikel lain yang menjelaskan lebih banyak mengenai kepompong. Ternyata baru aku ketahui bahwa di dalam sebuah kepompong, ulat kecil itu sedang bekerja keras. Ulat itu akan mencerna tubuhnya sendiri dan menyisakan bagian tubuh yang penting untuk menjadi kupu-kupu. Setelah berubah sepenuhnya menjadi kupu-kupu, ia masih harus bergumul dengan dirinya sendiri untuk dapat keluar dari kantung kecil yang dibuatnya itu. Setelah berhasil, barulah ia dapat terbang tinggi melihat dunia dengan bentuk tubuh yang berbeda. Anehnya, setelah membaca artikel tentang kepompong, aku mengurungkan niatku untuk membasmi hama kecil itu dari pohon jerukku. Ulat kecil itu memberikanku satu pelajaran. Dalam kehidupan ini, seekor ulat pun harus melalui suatu proses yang panjang dan menyakitkan untuk berubah menjadi seekor kupu-kupu yang cantik. Aku memutuskan untuk memindahkan pohon jerukku ke taman milik kompleks perumahanku. Setidaknya tanamanku yang lain dapat tetap terjaga dari si ulat. Dan si ulat kecil ini dapat tetap berada di pohon jerukku dengan aman. Aku harap suatu saat aku dapat melihat ulat kecil itu lagi dalam bentuk yang lain. Ya, kuharap ia dapat segera berubah menjadi seekor kupu-kupu yang cantik. Demikian cerita yang Cindy Lause bacakan. Kalian dapat membaca cerita lainnya
di buku kumpulan kisah inspirasi Sepasang Sepatu Usang di Perpustakaan Pahwa. Sampai jumpa lagi.